Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua. Perkenalkan, nama saya Dodi Setiawan, tinggal di Kampung Kadu Gajah, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Saya hari ini diamanahkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, duduk sebagai anggota Komisi 4 yang membidangi 11 leading sektor, diantaranya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, BPBD atau Kebencanaan, dan 4 dinas lainnya. Yang memotivasi saya untuk menjadi anggota DPRD adalah bagaimana sesuai dengan definisi politik itu sendiri. Banyak definisi tentang politik, diantaranya adalah politik adalah upaya untuk meraih kekuasaan dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Nah, begitu juga keterlibatan saya sebagai anggota DPRD dalam rangka upaya berkontribusi walaupun kecil membela hak-hak rakyat dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi mereka. Tentu peran yang dimiliki oleh legislatif itu sangat terbatas dibandingkan dengan eksekutif, tetapi apapun perannya, legislatif atau anggota DPRD merupakan peran penyeimbang dalam rangka mengkritisi, dalam rangka memberikan masukan, saran kepada pihak eksekutif. Sehingga dengan peran yang terbatas tadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat masyarakat. Itulah motivasi saya untuk terjun dalam dunia politik dengan menjadi anggota DPRD. Adapun tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD itu secara garis besar itu ada 3. Yang pertama tentu adalah fungsi legislasi. Fungsi legislasi adalah fungsi yang diberikan oleh undang-undang kepada legislatif atau anggota DPR atau DPRD untuk merumuskan dan juga mengesahkan peraturan perundang-undangan. Kalau dalam konteks DPR RI berarti undang-undang. Kalau dalam konteks DPRD kabupaten atau provinsi disebut perda. Nah, nanti perda ini ada 2, ada raperda yang diusulkan oleh bupati atau gubernur disebut dengan raperda inisiatif eksekutif. Yang kedua, raperda yang diusulkan oleh legislatif disebut raperda inisiatif legislatif. Baik inisiatif eksekutif maupun inisiatif legislatif ini dia tetap pengesahannya ada di anggota DPRD melalui pembentukan pansus yang disidang paripurnakan dalam rangka pengesahan raperda tersebut menjadi perda. Yang kedua, fungsi DPRD yaitu fungsi budgeting. Fungsi budgeting ini adalah fungsi yang diberikan oleh undang-undang kepada legislatif untuk mengesahkan RAPBD menjadi APBD. Sehingga dengan pengesahan tersebut menjadi legal bagi pihak eksekutif untuk melaksanakan proyek-proyek, program-program yang sudah tertuang di dalam APBD yang sudah disahkan oleh legislatif. Dan terakhir, fungsi DPRD yang diberikan oleh undang-undang adalah fungsi advokasi ya, atau fungsi aspirasi, di mana DPRD diberikan wewenang untuk mengusulkan program-program pembangunan di dapil masing-masing, juga mengawal, juga mengevaluasi, memonitoring pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh eksekutif. Sehingga disinilah peran penyeimbang yang dimiliki oleh DPRD itu bisa berjalan dalam rangka memberikan keseimbangan dalam pembangunan di daerah. Memang banyak stigma ya, atau tidak sedikit stigma negatif terhadap para politisi, khususnya
anggota DPRD. Kalau bicara tentang stigma, tentu pandangan atau stigma yang ada di publik itu tidak bisa disalahkan. Tetapi tidak juga selalu benar, karena tergantung pribadi masing-masing. Kita kembalikan ke pribadi masing-masing. Ketika kekuasaan politik itu diberikan kepada orang yang salah, maka dia akan menggunakannya dengan salah atau disebut dengan abuse of power, penyalahgunaan wewenang. Tapi ketika jabatan politik itu diberikan kepada orang yang benar, maka insya Allah akan memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat. Sehingga stigma-stigma yang ada di masyarakat itu bisa terhapuskan seandainya para politisi yang ada di dalamnya berbuat dan bekerja untuk rakyat. Alhamdulillah, pasca reformasi keterlibatan politisi berusia muda itu relatif banyak. Ini perlu disyukuri karena memang keterlibatan anak muda dalam dunia politik itu penting. Pertama, dengan keterlibatan anak muda di dalam politik itu karir politiknya dia akan panjang. Yang kedua, anak muda itu perlu terjun dalam dunia politik karena secara demografis penduduk Indonesia ini mengalami surplus penduduk ya, surplus usia muda. Artinya aspirasi-aspirasi anak muda itu bisa diakomodir melalui politisi muda. Di DPRD Kabupaten Pandeglang sendiri kurang lebih terdapat 60% politisi atau anggota DPRD yang usianya berada di bawah 40 tahun, termasuk saya baru 37 tahun, bahkan ada yang lebih muda dari saya, ada yang 29 tahun, ada yang 30 tahun. Ini patut kita syukuri, mudah-mudahan usia muda mereka itu disertai juga dengan kematangan berpikir dan bertindak, sehingga jabatan yang kami terima itu bisa dimanfaatkan atau digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, tantangan menjadi anggota DPRD memang tidak selalu mudah ya, karena kita tahu dunia politik itu adalah dunia konflik. Politik itu diciptakan dalam rangka esensinya adalah menangani atau memediasi konflik kepentingan yang terjadi antar golongan. Sehingga wajar kalau dalam dunia politik itu terjadi banyak konflik dan banyak pertikaian. Cuma masalahnya konflik dan pertikaian itu substansinya pada bagaimana penyelesaiannya. Politik itu diciptakan dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan dan konflik yang terjadi di masyarakat. Tentu tantangan yang ada dalam dunia politik itu bagaimana kita bisa melakukan argumentasi, yang mengeluarkan argumentasi yang meyakinkan lawan politik kita, lawan rival kita, sehingga argumentasi kita bisa diterima secara logis dan masuk dalam rekomendasi yang dihasilkan oleh keputusan-keputusan politik yang ada. Tahapan untuk menjadi anggota DPRD, kalau kita bilang sulit, ya tidak juga ya. Kalau kita dibilang mudah, juga tidak selalu mudah ya. Karena menjadi anggota DPRD itu berarti harus bisa meraih simpati rakyat. Untuk bisa meraih simpati rakyat, maka kita harus membangun relasi dan kedekatan dengan rakyat, sehingga ketertarikan mereka berbuah pada pilihan mereka terhadap elektabilitas kita. Secara peraturan pemilu, maka tahapan menjadi anggota DPRD tentu kita harus menjadi keanggotaan, jadi anggota dalam salah satu partai tertentu. Nah, setelah kita menjadi anggota, maka kita harus bisa diusulkan oleh partai tersebut untuk menjadi bakal calon anggota DPRD.
Nah, ketika menjadi bakal calon DPRD, tahapan berikutnya adalah ditetapkan menjadi calon anggota DPRD. Nah, saat kita menjadi calon anggota DPRD, disitulah kita berjuang, baik berjuang di antara calon di internal partai sendiri untuk meraih suara terbanyak dengan undang-undang pemilu yang ada. Juga kita harus berjuang dengan anggota atau dengan caleg dari partai lain agar akumulasi suara partai kita lebih besar daripada partai lain sehingga mendapatkan kuota kursi. Saat kuota kursi itu kita dapatkan, maka kita harus pastikan bahwa di internal partai kita yang paling banyak suaranya adalah kita, sehingga kursi yang telah dialokasikan untuk partai kita itu bisa kita duduki di gedung DPRD. Nah, untuk meraih suara terbanyak yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa kita harus bisa membangun relasi dan kedekatan dengan rakyat, sehingga rakyat dengan relasi yang dekat tersebut mau melakukan pencoblosan di bilik suara kepada nomor urut atau nama kita, sehingga akumulasi suaranya lebih besar daripada caleg di internal partai dan kita bisa menduduki kursi yang telah diberikan oleh partai kepada kita. Pesan dan saran saya bagi kalangan milenial yang ingin terlibat atau ingin terjun dalam partai politik, atau lebih khusus lagi ingin menjadi anggota DPR atau anggota DPRD, pesan saya adalah bagaimana kita dari sekarang membangun relasi, membangun kedekatan dengan masyarakat dengan cara memiliki kontribusi yang nyata terhadap masyarakat. Dengan kontribusi tersebut, masyarakat akan menilai bagaimana kiprah kita di lingkungan kita masing-masing, sehingga dengan kiprah positif tadi, masyarakat pasti punya kesan, punya pandangan, punya stigma positif terhadap kita, sehingga saat kita tergabung dalam partai politik dan dicalonkan sebagai anggota DPRD, kita tidak mengalami kesulitan lagi untuk mengkampanyekan atau mensosialisasikan tentang siapa kita. Sehingga dengan popularitas yang tinggi tersebut, elektabilitas kita akan dengan mudah dipilih oleh rakyat. Jadi jangan dipikirkan bagaimana meraih kekuasaan, tetapi dari sekarang kita pikirkan bagaimana kontribusi nyata kita kepada masyarakat, sehingga keterlibatan kita di masyarakat memberikan kesan positif. Dengan begitu, pilihan politik terhadap kita itu satu konsekuensi yang logis atas kiprah-kiprah kita yang selama ini berjalan. Yang berikutnya, pesan berikutnya kepada kalangan milenial, jangan berhenti untuk bermimpi, karena kita hari ini adalah mimpi kita kemarin, dan kita esok hari adalah mimpi kita hari ini. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.